Halo kawan-kawan semuanya yang dimanapun berada, salam sehat ya teman-teman. Video berikut agak lain dari video yang muncul di channel. Video ini adalah video tutorial. Kebetulan karena saat ini saya sedang studi S2, jadi ada kesulitan dari teman-teman untuk mengakses e-jurnal di website berbasis EBSCO. Jadi di EBSCO itu ada banyak sekali jurnal-jurnal internasional, bahkan dari tahun jadul sampai tahun terbaru. Jadi video tutorial ini bagaimana caranya walaupun kita tidak sedang menggunakan jaringan koneksi internet kampus yang notabene sudah berlangganan, tapi kita tetap bisa aksesnya karena kampus kita menyediakan fitur atau fasilitas proxy bagi mahasiswa-mahasiswanya yang tidak sedang di kampus gitu. Apalagi sekarang kan kuliah daring kita ya kan. Jadi teman-teman dimanapun berada dengan koneksi internet apapun tetap bisa masuk ke website EBSCO host. Oke. Nah, karena untuk video tutorial ini yang pertama kita buat tutorial menggunakan PC atau laptop. Ini pakai Windows 10 dan kita pakai Google Chrome. Bisa juga pakai Mozilla dan lain-lain, tapi karena Google Chrome ini menurut saya lebih tangguh. Jadi yang pertama adalah kita harus mengubah settingan proxy bawaan dari default dari laptop atau PC kita. Caranya sangat mudah ya. Yang pertama adalah kita ada dua cara. Yang pertama, bisa kita buka browser Google Chrome-nya dulu. Oke. Ini laptopku baru pulang rawat ini, jadi agak masih proses proliferasi dia luka. Ini tampilan beranda dari browser Chrome kita. Nah, di sudut kanan atas itu ada 3 titik ya. Ini kita klik, baru kita setting, baru kita klik di sini search settingnya proxy setting. Oke, baru kita enter. Nah, muncul dia di sini kan. Kita klik play nih. Oke. Cara pertama bisa dari Google Chrome-nya, atau cara berikutnya bisa dari yang kedua, bisa dari sini. Ini kita close dulu. Oke, bisa langsung dari Windows Start menunya dari sini. Klik aja langsung proxy setting. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini caranya lagi. Oke, klik ini, sama juga hasilnya. Jadi ini kalau di tempat kawan-kawan, ini harusnya isinya seperti ini. Ini tampilan di laptop atau PC teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang harus kita ubah supaya settingannya tidak default lagi, tapi kita scriptnya, proxy setupnya kita seolah-olah pakai VPN-nya. Jadi dengan kita mengubah ini, kita seolah-olah ada di kampus lah, itu memakai jaringan koneksi kampus. Oke, jadi ini kita on kan. Ini bisa juga di off kan, bisa di on kan. Saya off kan saja. Baru di script address ini klik ketik ini. Nah, nanti saya sediakan di deskripsi video ini ya. Ini di ketik atau nanti kopas saja dari deskripsi video. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak sedang kuliah di USU Universitas Sumatera Utara,
mungkin kuliah di universitas lain. Mungkin ada teknis atau cara lain dari kampus gimana caranya mengakses e-jurnal, website e-jurnal, walaupun teman-teman mahasiswa sekalian, rekan-rekan mahasiswa tidak sedang di kampus gitu, atau tidak sedang di perpustakaan. Jadi kawan-kawan, ini rekan-rekan mahasiswa, ini saya gunakan adalah website dari USU Proxy. Ini tidak berbahaya kalau ini pun di-share, karena nanti ujung-ujungnya tetapnya pakai user ID SSO, single sign-on, yang di sana ada identitas pribadi privat dari masing-masing mahasiswa yang kuliah di USU. Nah, setelah ini dipaste dan dari deskripsi atau diketik juga boleh. Ini kita save kan. Kalau udah kena save, baru kita close pun bisa. Kita close lah ini. Oke. Nah, baru kita buka Google Chrome. Saya pakai Google Chrome ya teman-teman. Nah, ini browser kita sudah seolah-olah kita sedang ada di jaringan koneksi internet USU. Cara kerjanya mirip VPN ya, Virtual Proxy Network. Cuma ini lebih spesifik. Kalau Virtual Proxy Network kan kita memakai server-server entah dari mana-mana. Mau entah dari Singapura, entah dari mana-mana. Ya, banyaklah maksud-maksudnya orang-orang menggunakan VPN. Ada yang untuk hal-hal positif juga, ada untuk hal-hal negatif juga. Nah, setelah masuk ke browser, saya pakai Chrome. Ini bisa ketik di sini usu.ac.id. Nah, nanti ini saya siapkan juga di link. Baru kita enter, kita masuk ke dalam. Nah, begitu masuk pertama, langsung ada direct access login seperti ini. Ini kalau proxy teman-teman belum diubah settingannya, tidak seperti ini hasilnya. Nanti akan lain itu. Jadi ini tinggal lanjut, klik login. Ini kan adalah ini. Masing-masing kita kan sudah punya apa semua. Di sini kita isikan NIM kita. Jadi teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang diusulkan sudah punya NIP masing-masing. NIM, nomor induk mahasiswa. Ini NIM saya, dan masing-masing sudah punya password. Password ini dari mana ini? Kan gitu. Ini password yang teman-teman gunakan di portal akademik. Portal akademik kita kan ada, dan teman-teman punya passwordnya semua. Pakai itu saja, karena password yang ada di portal akademik itu menjadi password kita untuk menggunakan fitur-fitur layanan berbasis digital di kampus. Jadi ini password saya ini kan. Nah, teman-teman masukkanlah NIM masing-masing, kemudian masukkan password yang ada di portal akademik masing-masing. Baru klik login. Nah, udah masuk ke sini. Ini sudah USU Proxy Dashboard. Nah, di sini sebelum kita masuk ke EBSCO, teman-teman harus membuat OTP dulu. Apa OTP itu? User ID dan password sementara. Jadi kan sebelumnya kan sudah di-share oleh kampus apa user ID dan password. Itu hanya bisa kita pakai kalau kita memang ada di areal kampus, menggunakan wifi kampus atau di perpustakaan. Nah, kalau kita contoh lagi di rumah atau di mana-mana, kita harus buat user ID sendiri melalui window ini, usuproxy.usu.ac.id. Nah, caranya di sini ada 3. Sebelah kiri ada 3 fitur. Di sini ada proxy, klik proxy, kemudian klik OTP, one time password.
ini kan kosong. Ya memang kosong hasilnya. Jadi tinggal di klik aja generate. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu generate ini muncullah di sini. Ini jangan saya pula generate kan, bocor pula passwordku nanti kan. Atau ku generate, ku sensor ya. Nah, klik generate. Tang. Nah, muncullah di sini username berupa ada angka, dan ini nampaknya huruf kecil semua ini. Username itu ada 3 huruf, kemudian password ada 3 angka. Nah, ini tinggal di copy paste aja, entah ke Word atau ke Notepad dulu, boleh ke Notepad ya kan. Notepad itu ada di laptop masing-masing kan. Cek, nanti ku sensornya ini sengaja ku sensor ya kawan-kawan ya, nanti rusak pula ya kan, awak yang akses rupanya disalahgunakan kawan-kawan ya kan. Oke, setelah ini teman-teman Bapak kopas atau Bapak foto, kawan-kawan foto aja dulu pakai handphone. Oke, baru masuk ke sini lagi, e-results. Ini kan ada e-result. Nah, di bawah e-result ini ya kan, klik e-resultnya, ada e-journal. Ya kan, kliklah e-journal. Nah, di sini sudah ada. Kita kan pengen coba itu kan, EBSCO. Nah, di sini kebetulan kampus kita banyak berlangganan ya. Canggih kampus kita ini. ACM Digital Library berlangganan, CNKI berlangganan, CAP Abstract berlangganan, Clinical Key Student, EBSCO, Emerald Insight, Hukum Online, banyak lagi nih kan. Jadi keren kampus kita. Jadi kita bisa berselancar mencari jurnal-jurnal di planet ini. Rasa di luar planet ini mau nggak ada lah ya kan. Nah, karena sekarang kita tutorialnya untuk EBSCO, kita cari yang EBSCO. Nah, di sini ada EBSCO. Ada 2 di sini. Saya pakai Squid Proxy. Saya masuk dengan Squid Proxy. Nah, di sini kan saya masuk dengan EBSCO. Kalau Squid Proxy nanti kan masuk kita ke sini. Nah, kan masukkanlah di sini username dan password yang kita generate tadi kan. Masukkanlah dia ke situ. Tadi kan udah teman-teman kopas atau teman-teman foto, masukkanlah yang itu tadi. Masukkan dulu punya aku ya. Tapi ku sensor ini dah teman-teman. Nanti entah macam-mana di dalam ya kan. Awak yang kedeteksi. Jim lah awak ya kan. Oke. Ini ku sensor. Baru sync in. Kalau mau di save password tadi, di save saja lah supaya nanti besok-besok bisa buka. Udah masuk kita ini ke window dari EBSCO Host Research Database. Jadi di sini kan ada macam-macam database, typical database-nya. Karena tergantung teman-teman ya kebutuhannya mau mencari e-journal jenisnya apa ya kan. Kalau lebih sifatnya umum atau mau semua aja Bante. Jadi karena saya sedang studi S2 bidang kesehatan, saya ambil medical research. Oke, saya klik ini. Agak loading sedikit ya kan. Mana? Udah jadi nih. Nah, di sini ada juga database-nya. Kalau di select all juga bisa. Cuma nanti jadi semua
basis data di menjadi sumbernya kan, jadinya lambat pencarian kita. Ya kalau mau dipilih, pilih aja lah yang mau pengen kita cari kan. Saya ini pula ya kan. Saya klik ininya saya, ini tak tahu pula aku apa ini. Mungkin nursing juga ini kan. Udahlah, semualah. Oke, klik continue. Boom. Udah jadi. Tinggal bermain-main saja. Inilah. Jadi kan ada dua ini, ada basic search. Basic search itu tidak saya sarankan lah ini ya. Lebih enak pakai advanced search ini karena lebih banyak fiturnya. Contoh di sini kita buat contoh kayak judul saya kan tentang diabetes mellitus. Kenapa saya mau buat judul itu? Karena saya juga prediabetik kan. Biar ada juga karena pengalaman pribadi nih. Nah, di sini ada opsionalnya all text, bisa juga entah apa ya kan. Atau supaya makin kuat pencarian kita, bisa kita tambah keywordnya. Ini cara kerjanya sama aja sih macam keyword Google. Saya tidak pakai or, nanti jadi tidak itu kan. Pakai ini. Tapi ingat, semakin banyak keyword kita, semakin sempit e-jurnal yang akan kita peroleh kan. Karena dia lebih spesifik jenisnya kan gitu. Nah, ini ada fitur-fiturnya lagi. Contoh mau kapan jurnal itu yang kita butuhkan. Contoh saya mau 25 tahun yang lalu, saya buatlah 2017 sampai 2022. Bulan juga bisa kita setting. Bisalah bereksperimen kawan-kawan di sana. Sebaiknya pilih saja all ya, supaya lebih banyak yang kita peroleh kan. Tapi kalau memang teman-teman mau lebih spesifik dapatnya, gunakan aja fitur-fitur pencarian ini. Contoh ini kalau mau abstraknya saja, kalau mau artikel saja, kalau bibliografi silakan saja, kalau mau case studies saja. Bahasa juga bisa, kalau mau bahasa Afrika ya kan. Dapatlah nanti jurnal-jurnal yang berbahasa Afrika, Arabik atau Chinese. Kalau contoh yang mau ditaruh Indo juga bisa. Ada di sini Indo. Ada Indo. Ada enggak negara gitu sini? Ya tak ada ya kan. Ada pula jurnal orang Indonesia yang bikin jurnal berbahasa Indonesia sini. Enggak ada pula. Enggak ada orang Indonesia ngupload jurnal di EBSCO berteks Indonesia. Kurasa olah aja lah, ya kan? Interestnya juga ada di sini. Contoh, praktek keperawatan, manajemen kasus, pelayanan customer, keperawatan kritis dan lain-lain. Jadi supaya lebih safety, kita buat aja all. Nanti lebih banyak e-jurnal yang kita peroleh. Tapi kalau teman-teman contohnya ingin membatasi jurnal seperti apa yang mau dicari, ya bermain aja di fitur pencariannya ini kan. Ini banyak ini. Itulah kalau advanced search. Jadi ada fitur tambahan. Kalau basic search tadi nggak ada nih. Oke, ini sudah saya tentukan. Saya pakai 3 keyword. Ada ini keyword utama saya. Ini keyword sampingan. Kemudian ini ada keyword sampingan. Ini contoh saja ya. Ini silakan teman-teman isi aja lah. Mau main tunggal juga di sini bisa. Tapi nanti hasil e-jurnalnya ya lebih umum. Saya coba aja dulu ini. Karena semalam saya coba hanya pakai 1 keyword. Sekarang saya coba pakai 3 keyword. Dapat nggak barang itu ya kan? Agak lambat bah. Dapat dia Ces. 1383 e-jurnal yang di dalamnya ada keyword yang kutentukan tadi.
kan udahlah. Contoh, kalau udah dapat barangnya, udah tinggal download, masukkan ke email atau ke folder atau kemana-mana lah, atau share dulu kemana, ke email bisa, ke folder bisa, gimbal aja lah terus. Batch optionnya juga keren kali ini. Oke, ini dead newsnya, artinya ini dari yang pertama, yang paling update atau kayak paling bahola gitu. Ini kayaknya paling artikel terbaru ini, masih 16 Februari kan. Karena di sini data Nimes. Oh, di sini data oldest. Yang paling bahola lah. Malah mungkin tahun abad 18 atau abad 17 ya. Udah siap lah. Contoh kalau mau PDF kan, kalau HTML, kalau mau kirim ke folder lain atau ke email boleh. Atau kalau mau ke PDF kan bisa, nanti tersimpan PDF kan, tinggal download atau masukkan ke drive juga bisa. Banyak fitur-fiturnya, ini tinggal download bisa, atau mau ke drive juga bisa, atau mau ini ada pilihan ya. Ada pilihan dia mau berapa banyak kita dapatkan dokumen. Oke teman-teman, untuk link-link yang diperlukan, contoh link musuh proksinya, kemudian link masuk ke jurnalnya, nanti saya siapkan di deskripsi video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pula lupa subscribe-nya kan. Cuman lah awak belajar juga ya, sama kayak kawan-kawan semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan e-jurnal yang memang dibutuhkan, yang memang sangat sesuai dengan referensi yang diinginkan dalam pembuatan skripsi, karya tulis, tesis, atau disertasi barangkali kan. Tapi ini adalah cara akses EBSCO bagi rekan-rekan mahasiswa yang kebetulan kuliah di Universitas Sumatera Utara. Barangkali bagi rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di kampus-kampus lain, mungkin bisa ditanyakan ke librariannya, bagian perpustakaan, apakah kampus rekan-rekan sekalian berlangganan dengan EBSCO, berlangganan dengan website e-jurnal berbasis e-jurnal data yang dan mungkin di kampus lain caranya berbeda. Jadi demikian video ini. Kalau contohnya ada yang mau ditanya tentang bagaimana cara lebih detailnya, atau teman-teman mungkin tidak berhasil, silakan komen di videonya, nanti kita respon. Oke ya, jangan lupa subscribe. Ya kayak gitu kata orangnya, subscribe juga lah pula, nggak adanya rugi subscribe ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like ya. Ya sama-sama belajar kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya sukses dalam menyusun karya tulisnya. Terima kasih.